Apa kabar? Sampurasun. Perkenalkan, nama Ibu Tati Martati. Ibu akan menerangkan tentang tata tertib. Kita perhatikan ya. Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan selama siswa menjadi siswa SMP PGRI 5. Tujuan dari tata tertib itu adalah agar dapat menimbulkan tumbuhnya suatu kedisiplinan dan perilaku dari masing-masing karakter siswa. Tata tertib peserta didik SMP PGRI 5 Bogor tahun pelajaran 2021-2022 dalam proses pembelajaran normal. Peserta didik harus sudah hadir di sekolah pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Peserta didik harus selalu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Peserta didik wajib menghormati dan bersikap santun kepada seluruh warga sekolah dan tamu yang hadir di sekolah. Dalam pembiasaan senyum, salam, sapa, dan sopan. Peserta didik wajib mengikuti program pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah seperti kegiatan aktualisasi pramuka di hari Selasa minggu pertama, kegiatan sarapan pagi bersama di hari Selasa minggu kedua dan keempat, kegiatan literasi di hari Selasa minggu ketiga, kegiatan imtak di hari Rabu dan Kamis, kegiatan salat duha di hari Jumat. Apabila peserta didik terlambat datang atau masuk sekolah, tidak diperkenankan masuk sebelum mengisi kartu izin masuk dari guru piket. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, peserta didik berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Peserta didik wajib melakukan ibadah sholat zuhur di sekolah. Peserta didik wajib mengikuti perayaan hari besar keagamaan. Peserta didik wajib mengikuti perayaan hari besar nasional. Peserta didik wajib memakai pakaian seragam yang rapi dan bersih, kemeja putih, rok, celana biru tua, sepatu berwarna hitam, kaos kaki putih, dan berikat pinggang warna hitam. Perhatikan seragam siswa-siswi SMP dengan ketentuan pakaian seragam sekolah menengah pertama. Peserta didik tidak diperkenankan berkuku panjang, berambut gondrong, dan bagi peserta didik putri dilarang memakai perhiasan mencolok. Apabila peserta didik tidak masuk sekolah, maka orang tua atau wali peserta didik wajib mengirimkan kabar lewat telepon, SMS, atau surat kepada pihak sekolah. Peserta didik wajib memenuhi absensi kehadiran tatap muka di sekolah sebesar 85%. Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah pada jam-jam pelajaran. Peserta didik wajib meminta izin kepada guru piket. Peserta didik wajib memberi salam hormat kepada guru sebelum pembelajaran dimulai, dipimpin oleh seorang siswa secara bergantian. Peserta didik membiasakan budaya bertanya dan mengajukan pertanyaan kritis tentang mengangkat tangan terlebih dahulu. Peserta didik tidak diperkenankan jajan di luar lingkungan sekolah. Peserta didik wajib melaksanakan kegiatan piket kebersihan secara berkelompok. Peserta didik wajib menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Peserta didik tidak boleh membuang sampah sembarangan. Peserta didik wajib memelihara perawatan tanaman pangan dan obat di lingkungan sekolah. Peserta didik wajib menghemat penggunaan sumber daya sekolah. Peserta didik membiasakan budaya membawa bekal makan yang sehat dari rumah. Peserta didik membiasakan budaya cuci tangan menggunakan sabun setelah beraktivitas. Peserta didik membiasakan penerapan budaya antri, menelpon di TU, memesan Grab kepada guru, dan sebagainya. Peserta didik tidak dibenarkan merokok dimanapun.
Peserta didik tidak dibenarkan memakai narkoba dimanapun. Peserta didik tidak dibenarkan menggunakan miras dimanapun. Peserta didik menjaga nama baik sekolah dimanapun berada. Peserta didik wajib menciptakan ketenangan dan ketertiban sekolah. Peserta didik dilarang mengendarai atau membawa kendaraan bermotor. Peserta didik tidak dibenarkan melakukan aksi vandalisme, coret-coret di kelas, sekolah maupun luar sekolah. Peserta didik tidak dibenarkan melakukan aksi tawuran. Peserta didik tidak dibenarkan membawa senjata tajam dan alat kosmetika. Sekarang kita memasuki tata tertib siswa dalam pembelajaran online, daring ataupun luring. Kelas online, daring atau luring menggunakan aplikasi Google Classroom, Zoom, WA, dan YouTube untuk tiap mata pelajaran. Peserta didik mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing. Tidak diperbolehkan membawa nama lain atau nama samaran selain nama asli siswa. Jika terpaksa menggunakan nama lain di absensi, harus menggunakan nama asli siswa. Kelas online, daring atau luring dimulai pukul 7 sampai jam 11.30 sesuai jadwal yang telah dibagikan. Peserta didik harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Jika peserta didik atau siswa sakit atau ada keperluan darurat, diharuskan izin kepada wali kelas dengan melalui wali murid kepada wali kelas via WA Japri. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selama durasi jadwal pembelajaran online, peserta didik harus di rumah atau dalam satu ruangan. Selama pembelajaran berlangsung, peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di Google, Classroom, grup WA, dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran. Peserta didik diharapkan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan. Peserta didik mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai waktu yang telah ditentukan. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas atau tidak pernah gabung sehingga nilainya di bawah KKM, akan mengikuti program remedial yang akan dilaksanakan sebelum PTS. Jika terdapat kesulitan dalam hal pemahaman materi, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan bapak atau ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang bersangkutan di luar jadwal pelajaran. Apabila ada kendala teknis, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan wali kelas via WA. Ya, itulah yang telah kita pelajari tentang tata tertib sekolah. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.